Cek tak record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pupuk dan pengaruh lingkungan. Kelompok kami terdiri dari Vina, NIM 20, Pascal NIM 25, saya NIM 34, Lili NIM 53, dan Avi NIM 74. Yang pertama, apa itu pupuk? Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman yaitu ada C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, yang merupakan unsur hara makro, dan Fe, Mncu, Zn, Clmob merupakan unsur hara mikro. Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah merupakan bentuk padat maupun cair. Selanjutnya, berdasarkan proses pembuatannya, pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu ada pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam sendiri merupakan pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang dapat langsung dimanfaatkan maupun memerlukan proses pengolahan. Contohnya yaitu kompos, seresah, pupuk kandang, dan humus. Yang kedua ada pupuk buatan. Pupuk buatan sendiri merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan mengolah sumber daya alam atau bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contohnya yaitu pupuk urea atau pupuk TSP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pembagian pupuk berdasarkan kandungan unsur hara. Yang pertama itu ada pupuk tunggal. Jadi pupuk tunggal ini hanya memiliki satu kandungan unsur hara. Contohnya yaitu ada urea. Urea ini hanya memiliki kandungan nitrogen saja. Gitu. Selanjutnya ada pupuk majemuk. Pupuk majemuk ini memiliki lebih dari satu unsur hara. Contohnya ini ada pupuk NP. Pupuk NP itu terdiri dari nitrogen dan fosfor. Lalu ada pupuk NK yang terdiri dari nitrogen dan kalium. Selanjutnya ada pupuk lengkap atau bisa dibilang pupuk yang mengandung unsur hara yang paling banyak. Ini unsur hara ini biasanya ada makro dan mikro. Bahkan ada juga yang mengandung pestisida. Contohnya pupuk NPK. Pupuk NPK ini ada yang jika mengandung mikro, maka pupuk NPK ini akan tertulis sebagai NPK plus TE atau terdapat kandungan unsur mikronya seperti itu. Next, Mbak. Selanjutnya ada berdasarkan pelepasan unsur hara. Yang pertama ada pupuk fast release, yang kedua ada pupuk slow release. Jadi yang pertama ini pupuk fast release, pupuk yang melepaskan kandungan unsur hara secara cepat agar mudah diserap oleh tanaman. Ya, ini pupuk ini biasanya digunakan pada tanaman musiman yang pertumbuhannya cepat dan hanya sebentar saja. Biasanya pupuk ini berbentuk tabur dan partikelnya sangat halus atau bisa juga berbentuk cair agar dapat segera dikonsumsi oleh tanaman atau diserap oleh tanaman seperti itu. Cara penggunaan pupuk fast release bisa dengan ditaburkan di tanah atau bisa juga dicampurkan ke tanah. Contohnya ada ZA, KCl, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pupuk slow release. Pupuk ini melepaskan kandungan unsur hara secara sedikit demi sedikit agar diserap tanaman secara bertahap. Bentuk pupuk ini lebih besar dan padat dan tidak mudah diurai oleh tanaman. Seperti gambarnya ini butirannya lebih besar, biasanya digunakan dengan cara ditanam bersama dengan bibit atau bisa juga dengan dimasukkan di dekat akar. Contohnya ada pupuk TSP. Mbak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Ya, selanjutnya yaitu ada
pupuk berdasarkan senyawa. Yang pertama ada pupuk organik dan yang kedua ada pupuk anorganik. Untuk pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik. Nah, pupuk organik ini kebanyakan berasal dari alam yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contohnya yaitu ada pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada pupuk anorganik, adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Nah, pupuk anorganik ini kebanyakan merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya ada pupuk anorganik yaitu ada pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk CA atau lain-lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai pengaruh pupuk terhadap lingkungan. Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara utama lebih dari 2 jenis dengan kandungan unsur hara nitrogen 15% dalam bentuk NH3, fosfor 15% dalam bentuk P2O5, dan kalium 15% dalam bentuk K2O. Pemakaian pupuk anorganik secara terus-menerus dapat berdampak buruk bagi lingkungan, terutama terhadap kualitas air tanah, sehingga terjadinya pencemaran air tanah. Dampak bagi lingkungan itu sendiri dapat meningkatkan konsentrasi zat pencemar yang menyerap ke permukaan tanah, kemudian menyebar ke daerah yang bertekanan rendah, yang kemudian dibawa oleh air tanah. Padahal tanah yang sehat ini ditandai dengan warna yang cenderung hitam, seperti yang akan kaya bahan organik, gembur, pH netral, dan terdapat mikroorganisme serta makrofauna. Next. Menurut Balai Penelitian Tanah dan FAO, pupuk kimia yang berlebihan memicu degradasi tanah dari segi fungsi, kesuburan, dan kesehatannya. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh dampak dari pengaruh pupuk terhadap lingkungan. Yang pertama ada erosi dan penyemaran, mikroorganisme tanah musnah akibat residu pupuk kimia, kesuburan tanah rendah dan kandungan bahan organik kurang, tingginya kandungan residu bahan kimia pada tanah, hasil panen merosot karena pertumbuhan tanaman tidak optimal, serta keasaman tanah meningkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dampak dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Jangan berlebihan dalam memakai pupuk dan pestisida. Kenapa? Karena ada beberapa dampaknya, yaitu mengganggu mikroorganisme dalam tanah. Kandungan organik di dalam tanah akan berkurang drastis, yang mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tanah kekurangan asupan gizi. Mikroorganisme dalam tanah menjadi mati, dan itu akan merusak tanah. Kemudian berpengaruh buruk terhadap hasil pertanian. Karena bakteri di dalam tanah mulai tidak efektif bekerja, maka akan ada sisa atau residu dari pupuk yang di situ tidak terurai, sehingga menyebabkan tanah mengeras dan tanaman tidak mendapatkan suplai gizi yang cukup. Dan berpengaruh buruk terhadap kualitas air di lahan pertanian. Karena aliran air di dalam tanah tidak lancar, sehingga tanah yang menjadi lembab dan menyebabkan tumbuhnya jamur dan berbagai bibit penyakit lainnya. Kemudian merusak tanaman itu sendiri. Maka pertumbuhan dari tanaman itu ya otomatis akan terganggu. Dan juga produktivitas menurun, biaya operasional membengkak, karena di situ ada peningkatan dosis pupuk, obat, dan biaya perawatan lainnya. Karena ya dalam jangka pendek, penggunaan pupuk kimia atau pupuk kimia yang berlebih itu memang mampu mempercepat masa tanam, karena kandungan haranya bisa diserap langsung oleh tanah. Namun di sisi lain dalam jangka panjang justru akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.